nomor 77 itu belum habis. Ciro itu belum habis. Gol pertamanya Castainer itu saya ngelihat semua ya itu tadi Bung Diki bilang. Semua daya tarik back ke Ciro. Semua ke Ciro, ternyata Ciro passing lagi ke Castainer yang bebas. Nah, di situ. Jadi sebetulnya Biro ya Ciro belum habis kalau menurut saya. Cuman dioper satu sentuhan saat dari Ciro langsung Castainer shooting. Kayaknya kalau misalnya kayak gitu kan hand juga bisa ngoper kayak gitu mah. Kemarin kenapa Tyron bisa masukin pas tendangan bebas? Itu kan karena yang siap-siapnya Ciro tuh. Ciro yang gini Ciro mau nendang, Tyron yang nendang. Makanya kemarin saya bikin caption jago acting doang, bukan jago nendang. Udah mulai tadi ya? Udah dekat ya? Udah mulai nih? Oh ya, udah mulai. Udah mulai. Ini hari libur Isra Miraj ya, hari libur Isra Miraj. Yang lain pada So, Miraj Imlek. Imlek nanti hari Rabu. Oh, Rabu Imlek. Nah, ini orang udah lihat banyak barang saya anjing. Ya kan perayaannya memang belum ya. Perayaannya nggak harus jadi hari Rabu juga. Ini barongsainya udah di sini. Aduh, kopi memang paling enak ya kalau lagi ngobrol-ngobrol gini. Kita masih open sponsor kopi nggak kita? Masih. Ini masih ditutup dulu ini. Nah, ya biasalah. Kalau weekend gini, ini kita kantor juga kantor nggak? Kantor juga lagi goblok. lagi sepi ya kan. Editor kita itu lagi libur juga, jadi cuma ada satu orang nih yang standby gitu. Nah, kita ngebahas pertandingan yang lalu-lalu aja dulu ya. Eropa dulu atau Indonesia dulu nih? Indonesia Kayaknya lagi hot mah. lagi banyak berita sebenarnya, cuman ya nggak mau banyak bahas isu dulu lah. Kita bahas pertandingan aja dulu gitu. Soalnya kalau bahasa Indonesia ada yang kokoh di puncak, males. Ya, dingin. Kalau Nick kan udah selebrasi gini waktu itu. Nah, ngomongin Nick ya. Kemarin Persib lawan Arema memang nggak full squad karena kayak DDS cedera gitu kan. Banyak pemain-pemain inti yang belum bisa masuk lah ya, belum bisa join gitu. Tapi satu yang jadi poin itu adalah comeback-nya Nick dari akumulasi kartu merah. Itu sangat berpengaruh juga sih menurut saya. Pertandingan kemarin sangat berpengaruh, membuat solidnya pertahanan Persib kembali terlihat gitu kan. Kembali terlihat. Nah, yang uniknya itu kemarin Ciro dipasang di striker di posisi nomor 9 ya. Di posisi nomor 9, kanannya itu Beckham. Kirinya itu Tyron Del Piero. Tyron Del Piero. Tyron di kiri gitu. Enggak, kebalik deh. Bukan murni tapi kayak di Seruf Nero. Gitu. Mungkin kayak inilah, kalau kemarin Marcelino gitulah. Ya. Agak dibebas lah, mungkin Messi kayak Messi. Kayak Messi. Anjing. Sama yang kayak Messi goblok. Ya Messi-nya Indonesia ya masih kemarin bagus banget loh. Tyron bagus banget dan terus Tapi yang juara tuh asis ke Tyron gol kedua. Dan terus itu kan pemain barunya Persib juga, Garvin Castaner juga masukin di situ. Coba menurut Bung Diki nih, pertandingan Persib kemarin kayak gimana? Oh, pertandingan kemarin bagus banget sih ya kalau dilihat dari hasilnya kan. Persib menang unggul 3-1. Di lini tengah juga Persib sangat kuat banget nih. Ada Mali sama Coach Ijan itu solid di tengah. Kan Fikri sama Oliveira itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aliran bola dari tengah ke depan itu nggak ada sebenarnya. Cuman kalau di Persib tuh minusnya dari sisi kanan aja sih. Sisi kanannya benar-benar nggak jalan. Dari penyerangan sangat nggak jalan. Bertahan juga sangat kurang kan. Akhirnya juga kebobolan di akhir babak 1 sama Lukuongo ya. Lokelingoy. Lokelingoy. Apa merek obat sih? Wangpo anjing. Lokelingoy. Main Australia dia cetak gol di akhir babak 1. Nah itu umpannya dari sisi kanan ya? Umpan di sisi kanan ya? Ada yang terjatuh tuh di sisi kanan. ada yang terjatuh. Terus jadi kan Emang itu sama siapa sih di kanan? Si Kakang kan kanan? Kakang. Nah itu sama siapa kemarin berarti? Sama ini siapa sih kemarin? Sama Derik. Oh Dedik. Setiawan. Oke.
Terus kan dilihat juga pemain Persib menyerang itu dominan dari sebelah kiri, yang dimana Zalando juga sebenarnya kemarin kurang maksimal ya. Ya. Ditambah Iya, jangan lo. mungkin nggak tahu lah lagi nggak perform atau gimana. Cuman baiknya kayaknya buat next pertandingan Bojan pasang Edo lagi aja buat lebih konsisten, karena kan kemarin kebetulan ketolong sama Aremanya juga nggak terlalu perform kemarin sebenarnya. Cuman karena ketutupan di tengah kemarin kita solid, kita bagus di Coach Ijan sama Adam Alisnya, makanya kita bisa menang pertandingan. Ditambah ada pemain Tyrone Del Pino, itu skillnya luar biasa ya. Tanpa dia mungkin kita bukan apa-apa musim ini, yang dimana dia sekarang top skor 10 gol 11. 11 ya. 11. Kemarin 11. gol ke Kalau dilihat dari gol pertamanya itu sangat luar biasa ya. Kerja keras dia sendiri menusuk dari sisi kanan sampai bola lepas dia kejar lagi dan akhirnya gol. Terus gol keduanya yang free kick itu luar biasa keren. Gitu free kicknya 2 kali dia musim ini udah biak lawan sama Arema kemarin kan. Pure class maestro. Maestro. Dia. Terus juga jangan lupa nomor 77 itu belum habis. Ciro itu belum habis, kemarin dia berhasil mencetak assist. Anjing. Sebenarnya 2 assist ya secara nggak langsung. Iya. 2 assist. Satu. 2 assist dari mana anjing? Kan cedera sebelum dia itu pelanggarannya gara-gara dia dilanggar. Itu nggak dihitung anjing. Lihat nggak? Kenapa itu? Tempat Ciro lari itu nggak kan? Terus gini. Kemarin kenapa Tyron bisa masukin pas tendangan bebas? Itu kan karena yang siap-siapnya Ciro tuh. Ciro yang gini Ciro mau nendang, Tyron yang nendang. Makanya kemarin saya bikin caption jago acting doang, bukan jago nendang. Parah. Itu juga kan golnya Castanir itu gol perdananya set up by Ciro. Kita lihat finishing yang luar biasa gitu ya. Shoot, menusuk itu asisnya juga keren itu nomor 77. Jadi belum habis, Ciro belum habis. Sebenarnya tinggal ini aja ganti role aja kalau Ciro yang dulunya di winger menusuk kan sekarang kayaknya udah usia udah nggak memungkinkan. Jadi lebih cocok di belakang striker kalau sekarang Ciro. Second Buat- striker. Iya, buat narik back. Iya betul. Berarti Tarik tuh sama dia. Jadi Castanir di sini atau jadi DDS. center forward. Jadi Castanir. Jadi kalau ngelihat emang kemarin si Ciro tiba-tiba bermain bagus lagi gitu ya. Karena kayaknya Memang nggak bagus. karena emang posisinya kayaknya dia target man kan kayak awalnya gitu. Terus dia emang harusnya buka ruang tuh buat pemain lain. Nah, di gol pertamanya Castainer itu saya ngelihat semua ya itu tadi Bung Diki bilang. Semua daya tarik back ke Ciro. Semua ke Ciro, ternyata Ciro passing lagi ke Castainer yang bebas. Nah, di situ. Jadi sebetulnya Biro ya Ciro belum habis kalau menurut saya. Tapi kan gini apa yang ngoper ke Castaner kan cuma cuman dioper satu sentuhan saat dari Ciro langsung Castaner shooting. Kayaknya kalau misalnya kayak gitu kan hand juga bisa ngoper kayak gitu mah. Enggak Gak dong. perlu sama Ciro. Sama Ciro. Ada positioning sebelum ngoper itu. Enggak, Kan positioning. emang seharusnya pemain itu bisa passing seperti itu. Kalau Ciro passing kayak gitu bukan disebut artinya oh bagus. Ya emang harusnya pemain bisa passing seperti itu. Ngelihat ruang yang terbuka biar bisa ada ruang yang bisa untuk menembak. Ya kasih ke Castaner. Kalau dia maksain ya nggak akan gol juga. Ya itu. Tapi kan dia sekarang udah mulai berubah nih. Yang asalnya maksain menusuk, sekarang udah Iya. berani ngasih chance ke temennya gitu, dan temannya pun sekarang kompeten buat ngambil keputusan. Artinya dia sadar diri, dia udah nggak mampu mencetak gol. Iya, tapi bukan berarti dia udah habis. Dia juga masih berperan, Berkontribusi. di sektor lain. Nggak, biar gue tengahin ya. Maksudnya memang kalau dibilang Ciro top perform pun enggak. Ya, top perform enggak. Tapi dia memang turun performanya dari kalau dibanding dari tahun tersebut memang turun iya, jelas. turun. Nah, tapi kalau untuk dibilang habis dan waktu itu Bung Hadi pernah bilang Ciro baiknya tidak diperpanjang, saya sepakat. Karena kenapa? Lebih baik kita cari penggantinya Ciro untuk yang lebih bagus, karena kan Ciro itu asing. Nah, dia sepakat nih. Sepakat nggak Ciro nggak diperpanjang? Oh, itu kalau misalnya diperpanjang, nah, itu kan soal lain. Ini kan kita lagi bicara liga yang sedang berlangsung. Iya. Liga yang berlangsung. Itu soal lain. Oke. Iya, cuman kan maksudnya gini loh. Saya bukan nggak suka Ciro. Ciro bagus. Ciro bagus lah untuk jadi legend, baik lah jadi sosok di Persib gitu. Karena dia Bawa juara. bawa juara juga. Dia Bagaimana?
makin mana lah dia memang Makin mana sampai nangis, sampai ya makin mana. Iya. Sampai nangis. cuman sorry nih Sampai Bobotoh nih. nge-tweet. Saya nggak sepakatnya dia jadi legend itu karena sayang kita masih bisa cari kuota asing untuk yang lain gitu. Coba kalau misalkan dia lokal kayak Imade. Dia kan sampai jadi pelatih kiper kan, sampai sekarang dia lagi belajar ke Malaysia tuh Imade kan, buat dapat lisensi kipernya kan, lisensi pelatih kipernya gitu. Jadi bukannya saya nggak mau Ciro jadi legend gitu, cuman ya kita kan pengennya Persib juara, bukan pengen Ciro bertahan. Tapi Ciro pun gak ada di tubuh Persib udah jadi legend kok. Iya. Ya gitu kan. Iya. Iya kan? Karena semua pemain yang bawa juara sih menurut saya udah jadi secara legend. nggak langsung itu jadi legend karena Historinya iya ada. kontribusi dia nanti dilihat kan, maksudnya setiap juara itu kan skuadnya siapa aja Siapa gitu. aja. Apalagi Ciro tuh harusnya kan jadi best player ya Best musim player. yang Asis kita terbanyak juara. kan? Iya. Asis terbanyak. Jadi pasti dia udah pasti ada nama lah di hati Bobotoh gitu. Nah tapi kalau untuk sisi penyerangan lah udah mulai better lah, ada Jason Castanir yang maksudnya dia baru 2 match tapi udah mulai bisa inilah tune in banget gitu sama Persib. Tapi ini nih bener, lini kanan gimana nih Mas Kakang gitu. Nah ini. Jadi kemarin waktu saya ngebahas Kakang tuh ya, konten tentang Kakang itu banyak yang ngehujat tuh. Wah di komen-komen TikTok gitu ya, di medsos-medsos kita, obrolan mediocre gitu. Jadi banyak yang bilang bahwa saya malah ngejatuhin pemain gitu ya, kritik pemain, terus terlalu personal gitu ya. Padahal itu kan faktanya gitu. Faktanya Kakang bermain seperti itu gitu. Dan harus diingat juga gitu ya, ada quotes Ajat Sudrajat yang perlu selalu diingat sama Bobotoh gitu ya, bahwa Persib itu besar karena cacian ya. Pujian adalah racun. Betul. Ya, nah, kritik yang saya tuh ngomong kayak gitu karena saya kritik. Bukan saya nggak suka, kalau nggak suka mah atau beda lagi ya, kritiknya kehidupan pribadi saya. Win-win karena netizen nggak bisa ngebedain yang Iya. mana menghujat, yang mana mengkritik. Nah itu harus bisa membedakan mana menghujat, mana mengkritik. Kalau menghujat mungkin saya bawa sisi personalnya di luar pertandingan apa, tapi kan saya benar-benar melihat apa kontribusi dia gitu. secara teknis di lapangan. Nah kemarin juga kan dilihat gitu, gol pertamanya Arema kan dari sisi kanan kita tuh ya, di posisinya Kakang, walaupun sebetulnya kemarin yang hilang bola teh kalau nggak salah kayaknya Beckham deh di kanan itu tuh. Iya, Beckham. Jatuh, hilang bola, terus akhirnya crossing kan. Nah, tapi sebetulnya kenapa ada crossing di situ? Karena sebenarnya Arema tahu kalau makan Persib ada di bek kanan gitu. Dan akhirnya kan Kakang pun diganti ya sama Robby Darwis. Dan saya ngelihatnya itu lebih ke Bojan ini masih meramu nih karena melihat kita tuh punya bek kanan. Ada Robby. Ada Robby Darwis, ada Hen-Hen. Hen-Hen, ada Kakang, tapi nggak tahu nih kenapa ya Hen-Hen sekarang udah tenggelam di matanya. Berarti Bojan. mendingan Kakang mendingan Hen-Hen saat ini. Wah, kalau saya ngeliat tuh masih Hen-Hen. Karena Hen-Hen tuh ada penetrasi gitu ya, ada penetrasi, ada Daya build jualan. up gitu. Daya Walaupun Nggak bisa passing. nggak bisa ngapain, cuma lari-lari aja gitu. Riwayat aja. Jadi kalau kerja sama tim tuh ngangkut meja, gitu. nulain ngangkut itu tukang Ini nabrak, nah gitu. Yang mengarahkan gitu. Ya gitu, makanya Bojan mungkin nggak tahu ya kenapa, mungkin punya pilihan sendiri terhadap Hen-Hen. Akhirnya nggak ada kesempatan lagi gitu ya buat Hen-Hen. Akhirnya mencoba Kakang, Robby digonta-ganti tiap pertandingan gitu. Ya itu masih mencari formula. Jadi ya betul, posisi kanan Persib ini masih jadi PR banget sih. Harusnya tahun depan kalau emang mau tetap punya posisi di lini di posisi papan atas, harusnya posisi bek kanan ini yang jadi PR besar untuk dibenahi gitu. Sebenarnya dari musim kemarin ya. Dari musim kemarin juga. Ya, tapi kayaknya musim kemarin tuh Hen-Hen kayaknya masih semenjak kehilangan Putu Gede. ya Nah, sebenarnya Putu Gede kan. Jadi ya sisi kanan tuh selalu jadi kekhawatiran kita lah sebagai penonton gitu ya. Di pasti dari sini nih, ya gitu kan. Dan kayaknya udah mulai ketebak sama tim-tim lain gitu. Jadi ngejarnya dari kanan Persib terus gitu. Kakang tuh kalahnya dari sisi apa nih menurut Bradwin? Apakah dari segi larinya atau memang body balance-nya kurang atau apa gitu? Apa ya istilahnya? Fitness gym apa ya? Gym. Oh, ya, body Kakang tuh terlalu Physical body-nya. physical body-nya tuh kurang. Jadi saya ngeliat Strength-nya lah. Bentuk shape tubuhnya tuh enggak cocok gitu, belum cocok gitu ya. Belum atletis lah. Gitu ya, mungkin Atletis harus ya. sering nge-gym di Selfit mungkin Kakang atau gimana gitu kan. Ya masa nggak ada keinginan. Pasti Tapi Persib. sering nge-gym anjing Persib. Iya, kan Persib udah dulu di nge-gym move di tim sama nge-gym di luar. Oh iya, mandiri. Iya gitu, Mandiri. makanya Kakang tuh harus ada ekstra untuk di luar habitnya dengan Persib gitu. Maksudnya dia ambil ekstra nge-gym juga supaya fitness gymnya lebih. Selain nge-gym kayaknya pola makan juga deh.
Pulang Karena makan. walaupun nge-gym kan itu pulang makan Iya, harus betul. buat gedein badan. Nah, kemarin mungkin di ondangannya Beckham mungkin ya, Kakang mungkin makan kari ayam gitu. Sup kan. Nah itu mungkin harus dihindari Kang gitu. Coba makannya yang lebih sehat lagi gitu ya, mungkin. Nah, Nanti wagyu. gitu kan. Ribs gitu kan. Kayak gitu mungkin Kang. Jadi ya itu mah jadi ini aja lah, saran aja untuk Kakang gitu. Kalau dari sisi bodinya mungkin harus ada tambahan ekstra fitness gitu di luar biasanya dengan Persib gitu. Ya memang sisi pertahanan sebelah kanan itu udah PR dari Iya. lama ya. Persib itu memang waduh udah harusnya siapa nih? Yakob Sayuri. Dua-duanya tapi Yakob Janse. Baru mau nanya nih. Kira-kira nih sebagai supporter bola, Persib kira-kira cocoknya pakai siapa gitu. Ya, dulu sih saya ya sebelum bener-bener Yakob sama Yance itu jadi primadona gitu ya di posisi back, saya tuh pengen banget Ricky Fajrin ke Persib gitu. Dulu. kiri dong itu mah. Iya, Biasanya kiri kanan. kiri kanan Ricky Fajrin. Tapi banyaknya di kiri. Nah, saya salah satunya yaitu Ricky Fajrin, tapi kalau ngeliat sekarang Ricky Udah Fajrin tua, udah enggak lah. Ya itu Yakob. Wah, Yakob Yance sih udah. Yakob yang cocok banget. cocok dan Punya speed, bisa penetrasi ke dalam. harganya tapi mahal. Ya pasti. Harganya mahal. Ya, itu makanya dengan Persib itu kondisi keuangan sekarang kan sebetulnya kebarka-barkaan ya Persibnya gitu. Enggak anjing Barca mah emang gak punya duit. Oh bener gak punya duit ya? Persib mah punya duit Oh, anjir. punya duit. Nah, itu dialokasi yang ke lain. Kemudian di musim depan juga ada alasan teknis finansial terkait ya kita kan mau bikin training center, terus renovasi stadion GBLA ya karena udah diakuisisi oleh Persib kan gitu pemilik penggunaannya. Jadi nggak tahu nih, takutnya ekspektasi tinggi pengen Yakob pengen apa tapi uangnya nggak mencukupi gitu. Ya tapi itulah saya salutnya ke Bojan Hodak itu. Dia Apa adanya gitu, bisa. dia apa adanya tapi ya dengan track record untuk musim sekarang tuh malah lebih baik dari musim sebelumnya Iya. loh. Track recordnya. Iya, dapat bahkan Beaton kan musim lalu 15 kan Iya, naik gitu. sekarang naik dan terus maksudnya apa ya? Ini possible banget buat back to back-nya. Wah, sangat positif. Possible banget. Nah, kalau misalnya ngomongin Bojan Hodak tuh secara statistik dia dari kita ngambil match waktu dia selama di Persib deh. Dia baru dari dari berapa kali main sebelum liga ini mulai gitu kan. Berarti cuma sekali kalah. Cuma kemarin lawan Dewa doang kan. Lawan Dewa doang. Cuman nih ada PR nih Persib di lawan PSM nanti. Bojan harus akumulasi. Maksudnya? Oh, akumulasi. Oh ya? Kamu kasih kartu jadi nggak bisa ngedampingin di pinggir lapang. Itu kan yang agak apa ya? Ya sebenarnya ngaruh nggak sih sosok pelatih nggak ada di pinggir lapang? Sangat ngaruh. Ngaruh banget, Sangat ya. ngaruh. Makanya mungkin lawan PSM apalagi melawan Bernardo Tavares ya. Bernardo Tavares kan punya apa ya? Kayak penyerangan yang sporadis juga kan. Sama kayak PSM sih kurang Iya. lebih. PSM tuh sama kayak PSM. Banyak pemain muda lagi PSM itu dan Bernardo Tavares tuh bisa membangun tim itu Jadi gitu. itu ngeri Gila sih. Makanya tantangan nanti di home tuh berat banget dalam PSM. Iya. Nah, kalau terus mungkin saya ngebahas tentang kemain ini ya, apa ya? Permainan yang pemain Persib Castaner ini yang benar-benar mencolok. Gervin Castanir. Castaner prediksi saya ini bakal pemain yang bakal menggantikan DDS dan juga bisa jadi top skor nih orang. Kenapa? Kelihatan banget dari dia olah bola, dari ketenangan dia, dari body balance dia. Yang paling penting gua apa Jo? Yang paling penting Persib tuh udah lama gak punya pemain striker yang cyber kayak EJ. Dia tuh cyber terus ke pemain belakang. Adu Provokasi. Provokasi. Ya, itu butuh pemain-pemain yang kayak gitu. Untuk di depan ya lini depan. Artinya biar mengganggu konsentrasi kan. Nah, di situ anjir nih keren nih pemain nih. Bahkan saya waktu itu pernah lihat statement dia. Saya lihat Bobotoh fans di Bandung itu sangat luar biasa. Saya bakal mengerahkan seluruh tenaga saya. Ya artinya anjir ini kayaknya Castaner ini semangat banget dan kayaknya bakal ngegantiin si DDS. Nah makanya saya agak kalau misalnya musim depan kalau misalnya mau nyari tandemannya jangan Ciro kalau mau super sub deh kalau misalnya mau dipertahanin ya cuman ada kode sih kemarin Apa tuh? Dia bikin story kan kodenya 30.04.2025 kontraknya berakhir.
banyak isunya, Bobotoh ngeklaim itu kontraknya berakhir. Tapi kan nggak harus kayak gitu juga ya. Iya. Kita itu kan salah satu nyari perhatian, caper biar ada apa nih? Apa nih gitu. Ada apa nih sambil Panjang dong Ciro. Ya tapi kan wajar lah seseorang itu mempromosikan diri, wajar dong. Ya kan? oke lah Ya gitu. kan mau kita itu public figure atau apa ya, contoh kita mau jadi politikus juga itu mempromosikan diri. Iya. Iya, cuman ya pemain Persib yang paling di sosial medianya aktif dan terlalu Caper. cari perhatian, Ciro Alves sejauh ini nggak ada tuh pemain-pemain kayak Nick Keepers berkoar-koar lebay. Nick Keepers itu benar-benar legend tuh baru kan. Nick Keepers ya baik lagi ketika kemarin pertandingan adanya Keepers menjaga kedalamannya sangat bagus. betul. Karena si Keepers bisa komunikasi. Gustavo mana kieu? Misalnya gitu ya. Kakang mana kieu? Dan bisa jadi leader juga di belakang. Jadi leader, nah. Tapi yang kemarin saya applause juga Klopp meskipun banyak permasalahan, kemarin permainan bisa ngejaga lini tengah sih. Bagus, Itu bagus. ya pasti kan dia keganggu secara psikologis ya. Secara psikis masih keganggu, cuman kemarin datang ke Bobotoh mungkin ya. Bobotoh ke Blitar kan banyak banget Banyak ke banget. Blitar. Nah, dengan banyak spanduk Klopp lagi. Jadi konteksnya We behind. Ini apa ini? We stand atau we stay? Nah, jadi menarik banget ini kemarin kan emang Mark lagi ada permasalahan di terkait cuitannya dengan STY gitu ya, yang akhirnya setelah diinvestigasi sama salah satu media, ternyata salah mengartikan tuh medianya si Taiwan apa ya? Media Belanda ya, kalau media media Belanda salah mengartikan gitu. Sebenarnya Klopp nggak bilang diktator gitu kan, nggak ada statement seperti itu gitu. Intinya akhirnya kita percaya gitu kan, karena nggak mungkin lah gitu ya pemain aktif pernah main juga sama itu berani ngomong kayak gitu, akhirnya benar kebukti gitu. Akhirnya keluar nih spanduk, we will stay behind you, Mark Klopp. Itu dari teman-teman Viking Frontline kalau nggak salah. Frontline. Ternyata dipermasalahin bahasa Inggrisnya sama netizen di Twitter adalah, saya tahu juga gitu. Dan itu pasti bukan Bobotoh gitu ya. Jadi ini tuh harusnya behind We will stand. We stand will stay. atau stand gitu kan. Nah, itu dipermasalahin gitu. Hal-hal kayak gitu sebetulnya nggak harus jadi masalah besar ya, tapi jadi kayak ini Kenapa kalau bahasa Inggris grammar salah? Nggak perlu gitu kan. Nggak perlu gitu. Yang harus diperhatiin juga, nah ini nih netizen itu kan nggak bisa bedain mana kritik mana menghujat. Yang dilakuin ke Mark Klopp ini ngehujatan, hujatan yang bisa bikin apa ya, pemain drop. Nah, beda sama saya kalau saya kritik Ciro dari segi permainan. Kalau saya teknik Ciro kayak gini nggak ngomong Ciro tuh ini tolol, Ciro tuh anjing, nggak kayak gitu kan. Saya nggak kayak gitu. Kalau itu menyerang personal. Tapi kalau saya ngeritiknya kayak yang Ciro tuh emang permainannya kurang, udah menurun. Ini kalau Klopp diserangnya sampai ke keluarganya loh. Nah, itu diserangnya, wah anjing ini keterlaluan sih. Meskipun gini, kalau dari sudut pandang saya, Ciro mungkin nyari perhatian. Waktu ngobrolin tentang STY. Dari pihak STY juga sama. Dia juga karena udah keluar mungkin ya, nyari perhatian lagi di podcast Deddy Corbuzier. Dan dua-duanya sedang nyari perhatian. Jadi biar ada obrolan. Sensor. Nanti akumulasi nih, Bung. Udah banyak Akumulasinya. Nah, tapi Persib memang sudah bukan gimana ya? Udah pede lah saya malah lihat, maksudnya sekarang makin menjauh dari posisi 2 sama 3 gitu. Per hari ini tuh beda 5 poin. 5 poin sama Persija. Dengan Persibaya yang malah drop ya, Persija kemarin imbang, dan Persibaya ini malah habis bensin atau gimana nih? Ada yang ngamuk kemarin ya? Nah, sampai istilahnya ada bukan internal lagi sih, itu jelas CEO gitu berkomentar. Gimana, Bung? Nah, jadi kan CEO ya, coba saya baca dulu sebentar ya. Statement CEO-nya Persebaya di media sosial. Terus dia bilang gini, kami sudah tidak lagi kecewa. Kami sudah pada level menahan kemarahan. Beberapa pemain yang seharusnya menjadi leader di tim, performanya sangat mengecewakan. Malah seolah menjadi beban. Mereka terlalu terlena
Tim ini seperti kehilangan soul-nya. Azrul Ananda, CEO Persebaya. Lu yang beban salah beli pemain. Jadi, Anda mengkritik diri Anda sendiri. iya. Jadi ini statement ini baru pertama kali saya lihat gitu ya dari sebuah tim yang timnya main jelek gitu ya. Sok ini weh bayangin ya, emang jauh pisan sih bandinginnya sama MU gitu ya. Tim besar pisan gitu, perang. Glazer atau CEO MU ngomong gitu. Ganti pelatih aja maksudnya ya, kelihatannya dengan ganti pelatih nggak ada statement menjatuhkan pemain dengan kata-kata harusnya menjadi leader. Wah, itu mah personal banget sih menurut saya. Dan kayak gitu tuh malah jadi bikin tim pemain-pemainnya kayak anjir, aing lah yang disalahin. Apa nih? Prediksi Gitu kan? ya setelah kayak gini pemain pengen pada cabut. Iya, bukan malah jadi tambah bersemangat kalau saya Malah ngeliat. hati-hati nih CEO-nya malah bisa bikin Persibaya bisa makin turun Gitu. performanya. Jadi menurut saya blunder ya. Kalau menurut saya pribadi pandangan saya blunder gitu dengan ngeluarin statement kayak gini. Walaupun di sisi lain ngelihat permainan Persebaya emang caur pisan sih. Iya, Nggak iya. jelas juga skemanya, nggak tahu kenapa ya. Sebentar putaran kedua Iya, putaran kedua pemain-pemain asing yang baru terutama si Dime Dimov itu tuh back. di Madimo. Itu menurut saya agak pembelian yang gagal lah. Kalau saya bisa lihat akhirnya kan kemarin juga nggak dimainin ya Dime Dimov gitu. Jadi Kadek Raditya. Kadek Raditya, Yang dimaininnya Kadek Raditya dan yang agak ini juga yang agak disoroti juga sebenarnya si Tumbas. Si Tumbas strikernya. Dia tuh belum bisa perform sampai hari ini. Iya. Sampai match terakhirnya Persebaya masih belum bisa perform, bahkan dia selalu kehilangan bola, cari posisi nggak bisa. Makanya pas dilihat, wah anjir Persebaya kok bisa jadi kayak gini ya? Iya. Lebih jadi mendingan yang setelan Putaran pertama. pertama deh kalau kayak gini. Kayaknya efek mungkin dari pergantian pemain juga kan, pembelian pemain. Nah ya bisa dibilang CEO-nya ngomongnya beban, ya beban juga CEO-nya ngapain beli pemain yang kayak gitu kan. Berarti kesalahan dia. juga. Antara dua yang bisa disalahin antara CEO-nya dan Paul Munster. Munster. Paul Munster kan pasti rekomendasiin kan. Rekomendasiin. Cuman dari segi permainan juga sebenarnya yang banyak penurunan kelihatan dari Bruno Moreira ya? Bruno Moreira. Anjing, Bruno Moreira biasanya mainnya keren gitu ya. Ngacak-ngacak di lini kiri kan. Dia di kiri ngacak-ngacak. Kemarin dia nggak di 3 pertandingan terakhir nggak bisa ngapa-ngapain, Bahkan selalu kemarin yang kecolongan pun kayak gol Mati Mayer 2 Matias Meyer hat-trick kan sih eta? hat-trick. Nah, anjing itu kelihatan banget pertahanan Persebaya itu ketika transisi menyerang, ketika bertahan, wah hancur-hancuran gitu. Pas dilihat, aduh, udah ini mah kayaknya udah beres. Persebaya nggak usah nggak bisa jadi title race lagi nih. Kelihatannya ya paling yang dilihat yang dilihat sekarang tuh gimana caranya Persebaya bisa comeback itu dulu deh. Dia harus dapetin dulu itu tuh kemenangan pertama yang bisa menambah kepercayaan diri. Iya, betul. Dan jaga juga internal kalian, bos. Iya. Terus gini, apakah memang Paul Munsternya kurang gaya mainnya Paul Munster kurang cocok atau gimana Bung Diki? Iya sih kayaknya kalau dari sisi permainan sih kayaknya ada beberapa mungkin pemain nggak tahu nih, kayaknya ini ada konflik yang tadi di internal bilang ada CEO, kayaknya ini ada ketidaksepakatan pemain Paul Munster dengan CEO nih kayaknya. Kayaknya ya, karena kalau misalnya kita lihat Persebaya kan dari dulu biasanya main atraktif ya, dari zaman Aji Santoso main tuh 1-2 bola 1-2 pendek gitu, tapi kalau sekarang tuh kayak terlihat nggak jalan gitu, jadi terlihat di dalam tim itu nggak ada seorang kayak leader gitu. Jadi tim itu kayak tim yang kurang dewasa lah gitu. Jadi mereka ketika di lapangan tuh mereka nggak bisa bermain secara organisasi gitu. Jadi mereka tuh kayak main sendiri-sendiri gitu, nggak ada yang bisa nge-lead atau segala macam. Kan kalau nggak salah terakhir Persebaya punya leader tuh zamannya Ruben Sanadi ya. Wah, betul. Ruben Sanadi yang dimana setiap pre-match atau post after match itu ada sebuah ritual gitu yang dilakukan oleh itu, jadi membuat kekompakan tim segala macam. Persebaya pernah Persebaya gitu? Pernah. Atau Bayangkara? Kapten Persebaya. Persebaya. Oh, Bayangkara kan pernah juga kan? Biasanya dia yang paling kalah ya. Sampai hari ini kita. Berarti bisa disimpulkan kalau begitu tadi teh siapa nama pelatihnya teh? Paul Paul Munster itu nggak bisa nge-leading juga untuk di ruang ganti ya? Yes, kayaknya mungkin karena Tapi kemarin kan si Rivera juga nggak main. ya, tapi kan semenjak Rivera nggak main itu Persebaya kalah 4 beruntun pertandingan ya. Iya sih. Jadi kayaknya terlalu mengandalkan Rivera juga kurang bijak. Kayak City ngadalin Rodri gitu. Kurang bijak nih di tengah-tengah kompetisi yang
notabene-nya kan Persebaya itu lagi jadi inilah, lagi ada di papan perburuan atas. title race lah. Jadi kayaknya nggak bijak juga untuk ngandelin satu pemain, kan kemarin juga udah belanja beberapa pemain juga. Berarti ini ada yang salah nih, kayaknya bukan dari sisi taktikal aja, ada masalah juga dari sisi internal dari CEO segala macam. Karena aneh juga sih ya, seorang CEO bisa ngeluarin statement kayak gitu kan, PR timnya kayak gimana gitu. Betul, Kok betul. bisa Bapak ngeluarin statement kayak gitu. Tapi kalau misalnya lagi kayak gini, Persib tuh harus cepet-cepet calling Hernando Ari. Kasihan ya Nando Ari ya. Kemarin baru perpanjang kontrak kan? Oh baru. Anjing berpanjang dong anjing. Nah tapi kalau untuk masalah Persebaya ya, udah makisruh gitu kan. Sekarang posisinya kesalip sama Persija. Persija kemarin pun istilahnya struggle bermain dengan Solo gitu kan. Dan main tandang dengan 10 pemain, tapi dia masih bisa mencuri poin. Iya, hebat sih itu Persija. Dia Persija lumayan hebat lah, bukan lumayan lagi lah dengan 10 pemain. Hebat. Dia bisa struggle dan malah kalau dilihat harusnya Persija bisa menang loh. Gimana Bung Diki? Ya kalau kemarin secara permainan sih Persija oke ya, konsisten terus week in week out, selalu ini ditambah kemarin Rio Matsumura-nya performnya luar biasa. Rio. Rio Matsumura ya. Gol kemarin sama Gustavo juga kemarin, cuman kayaknya PR-nya Persija di fullback kiri kanannya aja sih kayaknya kayak kurang aja gitu. Beda sama zaman Kemarin juga Rizky Ridho kurang lah. iya. Maksudnya bukan kalau misalnya secara akumulasi beberapa pertandingan gitu. Back kiri dan back kanan Persija itu kurang maksimal gitu. Kalau di tengahnya sih udah oke ya. Udah apalagi di depannya gitu. Jadi kayaknya Persija juga butuh PR buat beli back kiri atau back kanan yang lebih decent lah. Karena mau gimana juga kan secara keseluruhan kan Persija juga jadi pesaing Persib lah sekarang di atas ya, kalau misalnya mau bikin pertandingan Tapi liganya 5 poin. liganya lebih seru kayaknya Persija harus lebih ini lagi deh. Tapi seru ya kalau misalkan memang Persija malah jadi pesaing beratnya Persib itu malah seru gitu. Oh iya, seru. Saya berharap nanti kapan sih Persib ketemu Persija tuh? Februari Ya bentar lagi kan, bentar lagi lah. Itu tuh pengen laga klasik kayak dulu tuh pengen ada gitu. Pengen ada karena memang sekarang tuh gairah, bukan gairah ya, Rivalitasnya. Ya rivalitas itu asa kurang. Malah lawan Bali. Lawan Bali Persib itu jadi lawan Bali. Rivalitasnya jadi ramai itu lawan Di Bali doang. medsos iya, di lapangan iya. Di lapangan sih Win. Anjing, di lapangan yang ngeri kan. Gila sih Bali nggak tahu. Makanya kalau misalnya saya harap sih ya benar yang tadi diomongin, Persija tuh harusnya jaga konsistensi biar sampai akhir musim kita bersaing terus. bersaing terus sama Persib nih. Bersaing terus sama Persib, dan Persib juga punya ada pressure lah. Anjir harus ngejauh. Iya. Harus terus menang. Sama Persija juga harus ada motivasi. Gimana caranya ngelengserin Persib di peringkat 1 kan. Meskipun 5 poin sih, 5 poin kalau udah 5 poin tuh agak berat, harus 2 pertandingan menang kan, harus Dan Persib dua kalah. Dan Persib juga harus Persib kalah, dan dengan catatan Persib sekarang, Persib kekalahannya paling rendah, terus kebobolan paling rendah, produktivitas gol tinggi. Agak sulit kalau dilihat-lihat dari statistik. Secara statistik sulit. Cuman penentuannya sebenarnya penentuan Persib bisa kesal apa enggaknya ketika nanti away ke Jakarta. ya Oh, sama itu Jakarta. back kanannya perform atau enggak. Kayaknya bek kanan bisa teratasi deh, harusnya teratasi dengan misalnya Robby Darwish dipaksain main, nggak tahu kan. Tapi Persija masih ini nggak sih? Masih kita nggak boleh. Iya, Masih. Persija juga kayaknya kalau dengar berita-berita terakhir nggak akan bisa main di JIS, apalagi di GBK gitu. Ada konser ya? Sama Jadi timnas. sama timnas. Ya, Jadi kemungkinan pasti akan di luar, dan itu pun nggak tahu ya apa akan ada penonton atau enggak, karena ya itu rivalitas di lapangan mungkin tensinya berkurang gitu, tapi di luar lapangan tuh wah Masih ya? masih gila. Tapi unik juga ya, stadion diutamakan untuk konser Karena punya swasta. iya, Karena punya karena swasta. pengelolaannya sih, Punya swasta, dan itu swasta pun sih nyari duit. Iya sih, memang. Nah ini nih di lokal tuh kita kan kalau misalkan ya kalau kita lihat liga luar, misalkan Barca punya Camp Nou, misalkan Persib punya GBLA dan gitu aja. Nah, kayak sekarang maksudnya dikelola Persib, nah ini bagus, langkah iya, bagus maksudnya gitu itu tuh. langkah bagus. Jadi seenggaknya klub itu punya hak gitu Iya, atas gitu. stadion itu, dan pasti gitu kan. Kalau Persija sorry nih ya, dari zaman Lebak Iya, Bulus ganti ke semenjak Lebak Senayan gitu kan, itu
Kayak gimana ya? Berarti bisa diasumsikan keuangan Persija nggak lebih baik dibandingkan Persib dong kan? Iyalah, nggak bisa Bisa jadi, bisa jadi. ngelola Iya. nggak bisa sewa stadion. Iya, karena kalau ngeliat dia mau pakai JIS atau GBK dia harus sewa. Ya sama pun kayak Persib dulu nyewa Sajalah Harupa, nyewa GBL, akhirnya kan bisa ngasih timbul kesepakatan Persib akan mengelolanya, dan alhamdulillah gitu Pemprov dan Pemkot Bandung setuju gitu. Dan memang kelihatan lebih rapi juga ya GBLA ya setelah Iya, betul. akomodir oleh Persib. Ya. Tapi berharap sih tetap pertandingan Persib Persija di JIS atau GBK Iya, please. Ya, biar atmosfernya dapat. Pasti Persib juga punya punya motivasi juga gitu Iya. ketika melawan rivalitas yang tinggi gini kan, tensi tinggi, biar ngerasain nih pemain-pemain yang belum pernah ngerasain. Contoh kayak siapa ya? Kevin, Kastaner kan. Itu mah baru banget lah. Baru apalagi. banget. Tyron juga kayaknya belum. Tyron waktu putaran pertama udah ngerasain baru di GBLA ya, di Jalakarupat ya. Jalakarupat. Nah makanya biar ngerasain tensi tingginya kayak gimana nih. Ya apalagi kan Persija tuh dengan basis fans yang tinggi juga gitu kan. Keren Maksudnya itu kan sebagai uji mentalitas pemain Persib juga gitu. Bukan saya dukung Persija ya, tapi kan itu adalah ujian gitu. Jadi pemain kita pun mentalnya bagus gitu. Setuju. Cuman yang menarik nanti kan Firza Andika tuh bek kiri ya kalau bisa. Apa kira ya? Ketemu head to head sama Kakang. Firza Andika tuh sama lagi bapuk, silakan aja menilai gitu. Banyak di kolom komentar teman-teman Jackmania juga dia tidak setuju bahwa Firza Andika harus lanjut di Persija, sama seperti kita mau melihat Kakang, Robi Darus, Senhen. Nah ini head to headnya seru nih kalau emang nanti mereka bertemu. Yang Siapa yang akan aneh sih Persija kenapa ya? Malah Donitri itu bisa dipasang di posisi Firza loh. Donitri itu. Pablo, ada nama pemain asing Pablo kalau nggak salah. Pablo juga. Pablo Nah, juga Pablo bisa, juga bisa, nggak tahu ya. Itu pilihannya. Pilihan pelatih. Siapa sih ngarep pelatihnya? Aduh, pelatih Persija itu sekarang siapa ya? Carlos Pena. Dan ya semoga aja Persija sampai akhir musim nih kayak gini. Tapi keluar juaranya enggak gitu. Ya, kalau kita berharapnya Persib bisa back to back gitu ya. Bisa menyamai rekornya Bali gitu ya, biar Balinya nggak terlalu jumawa terus ya bahwa pencapaian back to backnya mereka gitu kan. Nah, terus secara tim Persib lebih besar lah dari Bali. Kita udah ada dari zaman perikatan, Bali mah dari Pusam Samarinda. Kloningan. Persisam. Persisam. Dulu tuh ada dua Persisam, ada Pusamania Borneo. Persisam sama ada dua itu kalau nggak salah tuh ya. Kan kalau Persisama dulu ER. Eka Ramdhani. Iya benar kan ER kan. Eka Ramdhani pindah ke Persisam, dibakar tokonya. Udahlah, jangan ngebahas konflik-konflik seperti itu kelam karena memang sekarang tuh supporter udah agak mending dari zaman dulu lah. Kalau zaman dulu kan anarkisnya tuh Persib kalah jangan keluar rumah kan dulu kayak gitu. Iya. Atau tim apa kalah jangan keluar rumah karena kan dulu anarkis banget lah supporter Indonesia sampai sekarang. Dan kemarin pertandingan Persib lawan Arema membawa kabar baik lagi kan. Bobotoh sama Aremania. Viking sama Aremania berdampingan di stadion. Adu chance bareng, saling cyber bareng di dalam, dan itu yang diharapin ketika sama Persija sebenarnya. Iya. Ini kan saya yakin sih ini asumsi saya Persib tuh emang dibuild biar terus ada rivalitas biar rame kan. Iya, pasti. Tapi jangan sampai di luar pertandingan, di dalam pertandingan harusnya di dalam stadion tuh kita masih bisa berdampingan, cyber kebar tanpa anarkis. Kayak di Inggris lah, di Inggris kayak misalnya Liverpool, MU masih bisa nonton kan keduanya di dalam stadion. Adu chance ketika udah beres itu ya udah. Nah, cuman karena SDM di kita masih gitu ya, mungkin masih Belum sampai ke sana. Sebenarnya itu juga kalau ngomongin masalah keamanan gitu, kalau saya ngelihat di Inggris tuh kan mereka juga ngebuild itu beberapa puluh tahun ya. Karena dulu emang sama kayak di Serie A, pakai pagar dekat stadion, terus akhirnya ada tragedi Hillsborough gitu kan, yang bikin pagar di depan itu ternyata nggak bisa bikin orang bergerak untuk kalau ada force major di belakang kan jadi kedempet gitu. Nah di Indonesia itu kan nggak nyoba itu, nggak berani nyoba itu. Kenapa Inggris berani ya? Karena dia tuh punya bukan ya sanksi yang besar. Mereka punya kamera CCTV yang bisa nyorot muka orang. Jadi kalau kamu mana ya anarkis langsung diskor seumur hidup. Mana ke stadion datang mau coba-coba teh kedetek. Iya. Tahu ada manajemen tiketingnya, entah dari sanksi manajemennya tuh
bagus. Nah itu sebenarnya kita juga kalau berani buat gitu bisa sangat-sangat bisa. Makanya itu harapannya biar bisa kita berdampingan sama Iya, Jackmania, itu. kita adu chance bareng, kita cyber bareng di lapangan. Wah, itu Itu seru sih. Terus di luar lapangan foto-foto bareng ya udah 90 menit beres Ya. lah seru sih. Ya, karena Tapi masih kental rivalitasnya. Iya. Catatan kayak Liverpool MU. Ya maksudnya kan kayak dia pendukung Liverpool lah, kan. Ya tetap aja gitu kan kita bareng-bareng. Cuman ketika main ya memang naon gitu. Iya. Jadi ya tolonglah untuk supporter-supporter bola lebih smart lagi lah. Bukannya kita nggak mau ada rivalitas. Rivalitas itu bagus gitu ketika di lapangan atau gimana. Cuman ya ketika keluar lapangan udahlah urusan bola orang pemainnya aja di luar mah siapa tahu main bareng kan gak ada yang tahu. main bareng. Bener nggak? Betul. Bener nggak? Apalagi kan jadi satu keraguan juga kadang-kadang pemain Bandung tuh nggak mau main di Jakarta, pemain Jakarta nggak mau main di Persib Bandung gitu kan. Itu kan gimana gitu. Dan yang saya kecewa juga ya, yang saya kecewa juga kemarin dengan kita ada kabar baik Viking dan Aremania berdampingan, ada yang nggak suka dari salah satu Ya supporter. pasti, saya Ada yang tahu, nggak udah tahu, suka. pasti betul. Anjir, itu kok nggak suka ya? Kalian juga kan sama, gitu kan? Kalian juga sama, kalian juga pengen berdamai sama Jackmania, mungkin aja sama Jackmania. Ya kita juga sama, pengennya berdamai sama Aremania, karena kita nggak ada track record Nggak ada. perselisihan sama Aremania. Makanya kecewa banget ketika ngelihat banyak komenan, wah ini kita menjadi musuh nih, si Viking nih. Wah anjir. Itu sih tapi Itu pasti, dungu. tapi pasti itu oknum karena memang nggak semuanya gimana ya. Mungkin di atasnya udah mulai pemimpin bisa dibilang supporternya lah ya head Tapi oknumnya banyak, Dis. Iya memang banyak banget nggak bisa Oknumnya karena emang banyak. memang nggak bisa gitu kan karena kayak dari official Vikingnya sendiri pasti kan mereka pengen patuh terhadap aturan pakai tiket tapi kan oknumnya banyak gitu kan seperti itu jadi ya mungkin permintaan kita ya terutama saya mewakili dari obrolan mediocre gitu buat supporter tolonglah tertib gitu kan jaga aturan di sana beli tiket kalau mau nonton itu kan buat industri kita juga ayo menuntut Persib pengen beli pemain kita masuk nggak mau pakai tiket kan gimana Beli merch ori. ya beli ori kayak gini Apalagi sekarang udah dikasih tiket terusan. ya itu harganya lebih murah loh Murah, jauh lebih murah gitu Kita juga sebagai penonton harus berkontribusi buat sepak bola Indonesia lebih baik lagi. betul jadi Jangan cuma anarkisnya doang. jadi buat seluruh supporter tolong ya tertib beli tiket saya ulangin lagi ya beli tiket be smart gitu jangan bukannya gimana ya jangan beli ini yang 15 ribuan juga bukannya nggak mau iniin pedagang UMKM tapi kan kita juga ngedukung Persib ya atau ngedukung klub lainnya beli yang warnanya murah kok gitu kan asal jangan yang player isu mahal Dan yang terakhir itu tadi deh, jangan kalau lagi away jangan ngegembel di kota lain. Kayak siapa? Kayak siapa game? Kayak siapa? Adalah. Nah. Minta rokok, minta minum, minta Tapi makan. kayaknya berdasarkan pengalaman pribadi. Jelas harus berdasarkan pengalaman pribadi dong, iya kan? Kalau mau away itu finansialnya udah oke, keuangannya udah oke, ngegembel. ya janganlah Bermodal lah intinya. jangan sampai makanan saya diambil Itulah. Ya, jadi segitu aja dari kami. Jangan lupa terus tongkrongin Instagram, seluruh media sosial Instagram, TikTok, apalagi YouTube ya. Itu Di sini nih. panjangnya. Di sini ya. Medsos Ini. kita. Harus ada ya. Ada follow di mediocre, Editor dong ya. TikTok obrolan.mediocre dan YouTube-nya jelas obrolan mediocre. Jangan lupa follow dan subscribe semua dan juga jangan lupa komen kalau misalkan ada kata-kata Follow dari kita. talentnya juga nggak? Hah? Follow talentnya juga. Follow talentnya apalagi nih Bung Hadi. Semuanya anjing. Pokoknya kalau mau ada kritik, saran atau misalkan ini mah nggak setuju pendapatnya, boleh kita tunggu duduk bareng di sini, ngobrol bareng di sini. Kalau penasaran nggak setuju dengan statement kita ngobrol aja di sini ngobrol Kita bareng. discuss bareng. Kita discuss. Nanti saya traktir kopi hitam. Nah, Oke. Bukan apa hitam. Bukan apa hitam. kayak siapa itu ya? Jadi cukup sekian dan terima kasih.